Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Demi mempertahankan gelar mereka di musim depan, Jurgen Klopp berencana memperkuat timnya. Salah satu posisi yang ingin ia perkuat adalah posisi sayapnya. The Mirror melansir bahwa Klopp sudah mengantongi satu nama untuk diboyong ke Anfield musim depan. Sang manajer tertarik untuk merekrut Ismaila Sarr dari Watford. Jurgen Klopp sendiri punya pertimbangan khusus mengapa ia ingin merekrut Sarr. Pemain berusia 22 tahun itu baru memasuki tahun pertamanya di Watford, di mana ia didatangkan dari klub Prancis Stade Rennais. Namun ia berhasil tampil apik di musim perdananya. Ia pun sukses mengemas 6 gol dan 5 assist bagi The Hornets, sehingga Klopp merasa sang winger bisa memberikan kontribusi yang besar bagi Liverpool di masa depan. Salah satu posisi yang ingin diperkuat Solskjaer adalah lini tengah. Ia merasa stok gelandang MU masih terbatas setelah ditinggal Ander Herrera tahun lalu. Foot Mercato mengklaim bahwa United kini punya target transfer baru. Mereka ingin merekrut Geoffrey Kondogbia dari Valencia. Sang gelandang sempat menjadi pemain flop di Inter Milan, namun performanya semakin membaik semenjak pindah ke Valencia. Menurut laporan yang sama, peluang Manchester United untuk mengamankan jasa Kondogbia di musim panas nanti cukup terbuka lebar. Pasalnya Valencia kemungkinan besar akan menjual sang gelandang dan beberapa pemain kunci mereka. Geoffrey kabarnya bisa diangkut ke Inggris dengan bayaran 30 juta euro saja. Barcelona diberitakan sudah beberapa bulan terakhir menggelar negosiasi dengan manajemen Inter Milan terkait transfer Lautaro Martinez. Namun mereka kesulitan untuk menebus klausul rilis sang pemain yang cukup mahal. Gazeta dello Sport melansir bahwa Barcelona tampaknya tidak perlu cemas untuk memikirkan mereka bakal gagal mendapatkan Lautaro. Pasalnya sang striker bersedia menunggu untuk pindah ke Catalunya. Masih menurut laporan yang sama, Lautaro sebenarnya mendapatkan tawaran dari beberapa klub-klub lain di musim panas nanti. Namun Lautaro menolak semua tawaran itu karena ia sudah membulatkan tekad untuk bergabung dengan Barcelona. Barcelona berpotensi mendapatkan Lautaro dengan harga yang lebih murah tahun depan. Pasalnya kontrak sang striker hanya tersisa 2 tahun lagi di Giuseppe Meazza. Watford resmi berpisah dengan manajer Nigel Pearson pada Minggu 19 Juli 2020, sebagaimana pihak klub tengah berusaha untuk menghindari degradasi dari Liga Premier Inggris. Dengan unggul 3 poin di zona aman, Watford mengumumkan kabar mengejutkan itu jelang laga pamungkas melawan Manchester City dan Arsenal. Dan kini, mereka menunjuk Hayden Mullins sebagai manajer interim. Pearson mengambil alih klub pada Desember tahun lalu, ketika Watford duduk di peringkat terbawah dengan koleksi 8 poin dari 15 pertandingan perdana. Namun kontraknya hanya berlaku hingga akhir kompetisi. Meski Pearson mampu membawa klubnya keluar dari 3 terbawah, mantan manajer Leicester itu tidak akan lagi mendampingi The Hornets di penghujung musim. Masa depan James Rodriguez kembali jadi perbincangan hangat. Kendati sang pemain berhasil membawa Real Madrid menjadi juara La Liga musim ini, menurut ex-striker Madrid Ivan Zamorano, Rodriguez bisa bermain di klub manapun sebab ia memiliki kualitas yang mumpuni. Playmaker berusia 29 tahun tersebut kini dipercaya tengah mencari pelabuhan baru untuk musim depan. Sejauh ini, ex-pemain AS Monaco tersebut tengah dikaitkan dengan berbagai klub seperti Everton, Manchester United, hingga rival sekota Madrid yakni Atletico Madrid. Namun belum ada satupun dari klub tersebut yang menyatakan keseriusan untuk menggait Rodriguez di jendela transfer musim panas ini. Luka Jovic gagal menunjukkan ketajamannya di Real Madrid musim ini. Hal itu membuatnya dirumorkan bakal segera dilepas oleh pihak klub. Terlebih, AC Milan diklaim siap mengeluarkan dana 50 juta euro atau peminjaman terlebih dahulu dan mempermanenkan di musim berikutnya. Namun begitu, Rossoneri ternyata bukan menjadi klub tunggal yang ingin menggunakan jasa Jovic. Menurut laporan dari Football Italia, Napoli nyatanya siap menyalip AC Milan dari perburuan untuk memboyong pemain asal Serbia itu. Bahkan, Partenope dirumorkan akan segera membahas perihal transfer Jovic kepada agennya, yaitu Vali Ramadani. Hengkang dari klub ibu kota Spanyol itu sepertinya akan menjadi keputusan tepat baginya guna memperbaiki penampilannya dengan klub lain.
Douglas Costa dikabarkan tidak masuk dalam rencana utama Maurizio Sarri. Sang pelatih pun lebih sering memainkan Douglas Costa hanya sebagai pemain pengganti. Performanya juga tidak menonjol pada musim 2019-2020. Dikutip dari media asal Italia, Tuttosport, Juventus berencana untuk menguangkan Douglas Costa musim depan. Juventus tidak akan mencari pemain dengan tipikal sama sebagai pengganti Douglas Costa. Klub asal Turin itu pun tengah dikaitkan dengan Raul Jimenez. Sang bomber memang tampil sangat impresif bersama Wolverhampton pada musim 2019-2020 ini. Juventus pun menjadi peminat utama pemain asal Meksiko itu. Namun, Juventus harus bersaing dengan Manchester United jika ingin membeli Raul Jimenez. Menurut laporan terbaru dari jurnalis ternama Italia, Fabrizio Romano, Kai Havertz dilaporkan terus meminta dan menekan pihak Leverkusen untuk segera melepasnya. Kini keputusan pun disebut ada di tangan Chelsea, setelah sebelumnya dikabarkan sudah menghubungi perwakilan dari Havertz. Pekan depan, pihak klub disebut akan segera mengambil sikap terkait transfer ini dan menentukan berapa sisa dana yang mereka miliki di bursa transfer musim panas. Peluang untuk melihat Havertz merapat ke Stamford Bridge sepertinya memang terbuka lebar. Selain sang pemain yang memang tertarik untuk hengkang ke Chelsea, menurut laporan dari The Athletic, Havertz juga semakin yakin untuk melanjutkan karirnya bersama The Blues usai Frank Lampard mengajaknya berbicara secara langsung. Gelandang yang baru dilepas oleh Villarreal, Santi Cazorla, dipastikan bakal melanjutkan karirnya bersama klub Qatar Al Sadd. Kepastian tersebut diketahui lewat unggahan akun resmi Al Sadd di media sosial pada Senin 20 Juli 2020. Kami telah mencapai kesepakatan dengan Santi Cazorla. Sang pemain akan menuju Doha secepatnya untuk menyelesaikan segala formalitas dan bergabung dengan tim. Selamat datang di Al Sadd, Santi Cazorla. Kami berharap yang terbaik untukmu dan kita bisa mendapatkan banyak gelar bersama. Terima kasih banyak. Begitu bunyi pernyataan Al Sadd. Sevilla resmi mempermanenkan penyerang Suso dari AC Milan senilai 24 juta euro. Pihak Sevilla mengumumkan kepastian tersebut via status resmi dan akun media sosial klub pada Senin 20 Juli 2020. Sebelumnya Suso dipinjam Sevilla dengan durasi 18 bulan dari Milan pada bursa transfer Januari 2020. Dalam klausul peminjamannya, Milan mewajibkan Sevilla untuk mempermanenkan status Suso andai mereka sukses finish di zona Liga Champions nantinya. Sevilla sendiri mengakhiri musim ini di urutan keempat klasemen dengan koleksi 70 poin. Juventus memetik kemenangan 2-1 kala menjamu Lazio di Allianz Stadium pada pekan ke-34 Serie A 2019-2020. Dua gol Juventus diborong oleh Cristiano Ronaldo, di mana gol pertama tercipta lewat titik putih tepatnya pada menit ke-48. For goal number 50 in Serie A, and they can reach. Sementara gol kedua Ronaldo terjadi pada menit ke-54 usai meneruskan umpan dari Paulo Dybala. For Dybala to charge forward to tee up Cristiano. Sementara Lazio baru bisa membalas di menit ke-83 melalui Ciro Immobile yang juga tercipta dari titik putih. It is Ciro Immobile. Tambahan 3 poin membawa Juventus menjauh dari Inter Milan di puncak klasemen sementara. Sinyonya tua duduk nyaman dengan raihan 80 poin atau unggul 8 poin dari kejaran Nerazzurri. Posisi Lazio pun tak berubah. Mereka tetap berada di peringkat keempat dengan raihan 69 poin. Unggul cukup jauh dari AS Roma dengan koleksi 58 poin. Borussia Dortmund resmi mendapatkan wonderkid Inggris Jude Bellingham dari Birmingham City. Perekrutan tersebut dirumorkan Dortmund melalui sebuah unggahan video di akun Twitter mereka, dengan para pemain dan staf klub kompak menyanyikan lagu Hey Jude oleh The Beatles untuk menyambut sang pemain. Dilaporkan bahwa Bellingham sepakat menerima kontrak 5 tahun di Signal Iduna Park setelah nominal tebusan senilai 25 juta pound sterling disepakati oleh Dortmund dan Birmingham. Apabila laporan tersebut benar adanya, maka sang gelandang berusia 17 tahun akan menjadi remaja termahal di kancah sepak bola Eropa, yang juga menggambarkan perkembangan pesatnya selama 12 bulan terakhir. Penghargaan Ballon d'Or untuk edisi tahun 2020 dipastikan tidak akan digelar oleh France Football. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1956, penghargaan Ballon d'Or tidak akan diselenggarakan di tahun 2020 karena kekurangan kondisi yang adil, beber France Football. France Football berdalih bahwa penyelenggaraan sepak bola di tahun 2020 mengalami gangguan akibat pandemi virus corona. Jadi sangat sulit untuk menentukan secara adil siapa pesepak bola terbaik di tahun ini.
Lebih lanjut, pihak France Football menegaskan bahwa Ballon d'Or adalah sebuah penghargaan yang penuh dengan integritas. Untuk itu, mereka lebih memilih untuk meniadakan Ballon d'Or tahun ini daripada memilih pemenang yang tidak adil. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.